Assalamualaikum teman-teman. Perkenalkan, saya Nani Sakinah, NIM 3118072, Prodi Ilmu Al-Quran dan Tafsir dari IAIN Pekalongan Angkatan 2018. Nah, di video kali ini saya akan bawakan tema dengan judul Marital Rape atau perkosaan dalam pernikahan perspektif Islam. Nah, dalam kehidupan nyata, terutama dalam pernikahan, kekerasan dalam rumah tangga sering terjadi, seperti halnya kasus marital rape ini. Apa sih marital rape itu? Marital rape adalah kekerasan seksual yang dilakukan suami terhadap istri tanpa mempertimbangkan kondisi istri pada saat itu. Nah, bagaimana dengan pelaku marital rape atau biasanya peran suami ini yang mendalihkan atas dasar agama bahwa istri harus selalu melayani suami. Padahal kita tahu bahwa agama dan kemanusiaan adalah dua konsepsi yang tidak dapat terpisahkan. Karena agama diturunkan oleh Allah dengan tujuan untuk mengatur sirkulasi kehidupan manusia. Kekerasan dalam rumah tangga dijelaskan dalam pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang PKDRT, bahwa kekerasan dalam rumah tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang, khususnya perempuan, yang menimbulkan kesengsaraan atau penderitaan fisik, seksual, psikis, dan atau penderitaan mengarah pada kelalaian rumah, termasuk ancaman perbuatan, pemaksaan, atau pemenjaraan di dalam rumah. Kekerasan dalam rumah tangga yang dimaksud dalam pasal 2 ayat 1 undang-undang ini meliputi suami istri dan anak. Allah SWT menjamin kesetaraan laki-laki dan kesetaraan perempuan. Namun Allah menetapkan sifat yang berbeda antara keduanya. Untuk alasan inilah mereka memiliki peran yang berbeda antara peran suami dan peran istri. Misalnya peran perempuan sebagai istri adalah melahirkan, menyusui, dan mengasuh anak. Sedangkan peran suami memiliki peran untuk mencari nafkah. Mengenai permasalahan seks suami dengan istrinya, ada ayat yang terkait seperti dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 223 yang artinya, istri-istrimu adalah seperti tanah tempat kamu bercocok tanam, maka datangilah tanah tempat bercocok tanammu itu bagaimana saja kamu kehendaki, dan kerjakanlah amal yang baik untuk dirimu, dan bertakwalah kepada Allah, dan ketahuilah bahwa kamu kelak akan menemuinya, dan berilah kabar gembira orang-orang yang beriman. Nah, dalam tafsir Kemenak RI, maksud dari ayat tersebut adalah istri-istrimu adalah ibarat ladang bagimu, tempat kamu menanam benih. Karena itu maka datangilah ladangmu itu untuk menyemai benih kapan saja kamu sukai, kecuali bila istrimu sedang haid, dan dengan cara yang kamu sukai, asalkan arah yang dituju adalah satu, yaitu farji. Dan utamakanlah hubungan suami istri itu untuk tujuan yang baik untuk dirimu demi kemaslahatan dunia dan akhirat, bukan sekedar melampiaskan nafsu. Bertakwalah kepada Allah dalam menjalin hubungan suami istri, dan ketahuilah bahwa kamu kelak akan menemuinya untuk menerima imbalan atas amal perbuatanmu selama di dunia. Dengan demikian, seks adalah naluri dan sarana kelahiran kembali manusia. Tidak seorang pun dapat mengganggu hubungan seksual manusia. Seks adalah penegasan harga diri dan mahkota kehidupan. Ini hanya dapat dilakukan melalui kesadaran diri dan persetujuan bersama. Perlakuan yang berbeda adalah pemaksaan, pencegahan, dan pelanggaran hak asasi manusia. Selain itu, setiap orang memiliki hak penuh untuk seks sesuai dengan kehendak dan kesadarannya. Akan tetapi, bagaimanapun dilakukan sesuai dengan norma-norma yang ditetapkan oleh ajaran agama. Sekian yang bisa saya paparkan sedikit tentang marital rape ini. Semoga bermanfaat untuk kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.